Buat kamu yang sudah tahu kalau kamu punya penyakit rematik, kemudian mengalami rasa nyeri yang terus-menerus, mungkin banyak dari kamu berpikir kalau pola makan itu nggak ada hubungannya atau nggak berpengaruh terhadap masalah rematik. Padahal faktanya, pola makan atau diet itu sangat berpengaruh, bisa memperparah atau bahkan juga bisa memperbaiki masalah rematik itu. Jadi di sini saya akan share 5 makanan yang memperparah nyeri rematik. Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesehatan kita SB30 Health episode Panas. Paduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini, sesuai apa yang saya sampaikan di awal, saya akan share mengenai 5 makanan yang memperparah nyeri rematik. Yes, jadi selama ini buat mungkin Sobat Sehat yang sudah tahu, sudah didiagnosa bahwa ini kena rematik Bu, ini kena rematik Pak, meskipun lebih banyak populasinya pada wanita ya kalau kita berbicara mengenai rematik ini. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa pria juga mengalami masalah penyakit rematik. Bukan dari usia juga, karena sekarang di usia-usia produktif juga banyak orang yang sudah mengalami masalah-masalah rematik ini. Nah, kebanyakan orang-orang yang punya masalah rematik ini ada beberapa gejala yang paling kelihatan ya, paling kelihatan dan permasalahan-permasalahan yang paling dominan. Pertama adalah rasa sakit yang dirasakan itu terus-menerus. Jadi bukan yang sesekali sakit, tapi sakitnya itu terus-menerus. Ini yang terjadi pada orang-orang yang mengalami masalah rematik. Kemudian yang kedua, juga permasalahan yang sering muncul adalah apa? Keterbatasan aktivitas. Bahkan ini kita bukan bicara mengenai aktivitas olahraga ya, ini aktivitas sehari-hari. Misalnya dalam arti kita mau potong-potong gitu, kalau mau masak ibu-ibu biasanya, kemudian mau buka stoples, kemudian juga melakukan aktivitas-aktivitas yang ringan, ini pun juga mengalami keterbatasan karena nyerinya. Kemudian juga apa? Biasanya yang bikin bingung adalah terlalu banyak konsumsi obat-obatan. Kalau misalnya udah ke dokter, ke rumah sakit, didiagnosa kena masalah rematik, kemudian dikasih obat-obatan yang berbagai macam. Ini masih obat rematik aja, belum obat-obat yang lain, biasanya seperti itu. Kemudian juga permasalahannya apa? Lingkungannya kurang suportif. Seringkali kalau kita merasa nyeri apa, kita dirasakan kalau mungkin terlalu lebay, terlalu berlebih-lebihan. Padahal memang orang-orang yang punya masalah rematik ini memang sulit untuk dikontrol rasa nyerinya. Dan juga kalau yang sudah punya kesadaran mengenai dalam arti punya masalah-masalah kesehatan yang lain, mereka juga bingung ini makan apa itu. Nah ini jadi masalah-masalah yang paling sering muncul ketika orang itu punya masalah rematik. Ketika kita berbicara mengenai rematik, sebetulnya kita merujuk pada salah satu penyakit ya, yang kita katakan di medis itu adalah namanya rheumatoid arthritis. Meskipun mungkin tidak banyak orang yang paham ya, yang namanya rematik itu spesifiknya ke sini. Tapi sebetulnya kalau kita bilang nyeri sendi itu kan memang jenisnya banyak ya. Kalau kita bilang osteoartritis itu juga nyeri sendi. Kita bilang gout arthritis, orang nyeri asam urat itu juga nyeri sendi. Tapi sebetulnya rematik yang saya bahas di sini itu adalah rheumatoid arthritis, karena ini yang paling besar sebetulnya yang kita kaitannya ke masalah rematik itu tadi. Rheumatoid arthritis sendiri itu apa sih? Itu adalah penyakit autoimun kronis yang menyebabkan peradangan pada sendi, di mana ini bisa menyebabkan nyeri, kemudian bengkak juga, dan kerusakan pada jaringan sendi. Ini terutama kalau misalnya kita tidak diatasi masalahnya, lama-kelamaan bisa menyebabkan kerusakan permanen pada jaringan sendi-sendi. Nah, tentunya ini yang menyebabkan rasa nyerinya semakin exaggerate, semakin berlebihan. Nah, ciri-cirinya apa dok? Ciri-cirinya gini ya, pada orang-orang yang punya masalah RA atau rheumatoid arthritis. Pertama, peradangannya ini terjadi simetris. Jadi bukan hanya pada satu bagian, misalnya di tangan
tangan kanan, misalnya jari-jari kanan gitu ya. Tapi dia juga terjadi di kanan dan kiri. Begitu juga pada kaki atau mungkin pada persendian yang lain. Jadi terjadinya itu simetris pada kanan dan kiri. Yang kedua, nyerinya itu konsisten. Jadi bukan yang timbul tenggelam, datang dan pergi gitu, enggak. Nyerinya konsisten. Nah, terjadinya terutama setelah periode tidak aktif. Maksudnya periode tidak aktif itu gimana, Dok? Misalnya setelah kita itu tidur semalaman, kemudian bangun pagi itu biasanya nyerinya lebih berasa, ya, lebih dominan, lebih signifikan. Jadi terjadinya setelah kita itu tidak melakukan aktivitas. Yang ketiga itu adalah ciri-cirinya mengalami kelelahan. Jadi kelelahannya bukan orang yang capek karena orang habis olahraga, habis kerja, bukan ya. Ini kelelahannya itu tanpa sebab. Jadi tanpa ada suatu aktivitas terjadi kelelahan. Yang keempat ada nodul di bawah kulit. Nodul itu apa? Nodul itu seperti ada pembengkakan, ya, di bawah kulit. Jadi itu juga sering terjadi pada orang-orang yang punya masalah rheumatoid arthritis atau rematik. Dan yang terakhir tentunya adalah ciri-cirinya terjadi penurunan fungsi. Jadi kita merasa lebih kurang kuat untuk menggenggam sesuatu. Kemudian kita juga merasa merasa sendi-sendinya tidak bisa berfungsi secara optimal seperti biasanya. Jadi karena apa? Terjadi masalah di kita punya imunitas, ya, yang kita kategorikan namanya autoimun ini tadi. Nah, saya ingin mungkin lebih fokus terhadap masalah utamanya, ya, dimana selama ini mungkin kalau sobat sehat sudah punya masalah rematik, yang di manage itu apa? Yang di manage, yang dikendalikan adalah gejalanya, adalah nyerinya, adalah bagaimana kita itu bisa menjalani hari-hari ini dengan lebih normal lah, seperti itu. Nah, tapi saya ingin mengajak sobat sehat menuju ke akar masalahnya, di mana yang tadi saya sebutkan di awal, yang namanya rheumatoid arthritis atau rematik itu adalah penyakit autoimun. Nah, autoimun itu memang banyak jenisnya. Salah satunya adalah RA ini, rheumatoid arthritis. Jadi kita perlu tahu dulu, karena saya selama ini dapat pasien, ya, mereka itu ketika saya bilang autoimun itu selalu di pikirannya itu penyakit yang mengerikan gitu, penyakit yang nggak bisa disembuhkan, penyakit yang dalam arti mungkin kita tidak bisa dikontrol dan lain-lain gitu. Sebetulnya saya ingin menggarisbawahi dulu, ya, autoimun itu apa sih? Autoimun itu adalah gangguan imunitas, di mana imunitas kita itu kan supposed to be, ya, seharusnya itu balance, seimbang. Kalau kita terlalu turun, jatuhnya apa? Gampang terkena infeksi virus, bakteri, dan lain-lain. Itu kita gampang ketika imunitas kita turun. Tapi sebaliknya, kalau imunitas kita terlalu tinggi, nah inilah yang terjadi pada orang-orang yang mengalami autoimun. Artinya apa? Imunitasnya ini kalau saya boleh bilang itu bodoh. Bodohnya gimana? Dia itu semuanya diserang. Jadi bukan hanya menyerang yang kurang baik, tapi antibodi kita pun itu juga diserang. Jadi dia itu berlebihan imunitasnya, responnya berlebihan, hiperaktif dia. Nah, inilah yang saya katakan ini masalah autoimun. Apapun, ya, autoimun apapun basicnya seperti itu. Pertanyaannya, apakah bisa sembuh? Nah, ya tentunya nggak bisa sembuh kalau yang kita manage hanya simptomnya, gejalanya. Kalau kita tidak merujuk ke akar masalahnya, tentunya masalahnya tidak akan pernah bisa sembuh, tapi hanya bisa terkontrol. Nah, itulah bahasa yang selama ini sering dipakai. Nah, jadi artinya apa? Kalau kita mau menyelesaikan masalahnya, kita perlu untuk menuju ke akar masalahnya, bukan hanya gejalanya. Nah, jadi kita perlu tahu faktor penyebabnya apa sih? Karena untuk kita itu bisa mengatasi segala sesuatu, yang perlu kita tahu pertama adalah faktor penyebabnya. Why-nya, kenapa itu terjadi. Yang pertama, orang itu selama ini selalu berpikir, wah ini faktor genetik, Dok. Nah, nanti akan saya bahas kenapa kok genetik itu penting tapi tidak yang satu-satunya. Ini yang selama ini orang banyak katakan adalah faktor genetik. Nah, sebetulnya ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi terjadinya masalah autoimun ini. Termasuk salah satunya adalah RA tadi, rheumatoid arthritis atau rematik. Yaitu apa? Pola hidup, kemudian lingkungan, dan juga hormon. Di mana hormon ini juga sangat dipengaruhi oleh pola hidup dan lingkungan. Nah, ada beberapa pemeriksaan yang juga selalu saya sarankan, ya, untuk kita memastikan apakah betul kamu atau dalam arti ini pasien ini mengalami masalah autoimun.
yang dikategorikan salah satunya adalah rematik yang kita bahas di sini ya. Kalau kita berbicara mengenai rematik, beberapa yang saya suggest, pertama, lakukan pemeriksaan fisik ya. Kita ke dokter yang spesialis reumatologi, itu mereka juga akan lebih paham untuk menentukan, oh ini memang betul Pak, betul Bu, ini memang masalah rematik. Karena memang ada beberapa pemeriksaan itu yang lebih spesifik ke pemeriksaan fisik. Yang kedua adalah tes darah. Tes darah kita bisa lakukan di lab-lab ya, di lab-lab laboratorium untuk pemeriksaan darah. Beberapa pemeriksaan yang saya sarankan, pertama, itu yang paling basic, kita lakukan yang namanya anaprofile. Ya, anaprofile ini untuk melihat apakah memang ada masalah autoimun. Nah, tapi kalau kita mau lebih spesifik langsung ke masalah rematik, itu yang pertama bisa dicek adalah RF, rheumatoid factor. Kemudian juga anti-CCP ya, kemudian ESR dan CRP. Nah, ini beberapa pemeriksaan yang lebih spesifik ke rematik atau rheumatoid arthritis. Kemudian kita juga bisa melakukan tes pencitraan ya, imaging test. Contohnya seperti X-ray, USG atau juga MRI. Itu juga bisa dilakukan untuk mendiagnosa atau melakukan pemeriksaan penunjang, membantu untuk menegakkan diagnosa masalah rheumatoid arthritis. Di sini saya ingin bawa suatu study. Saya akan berikan linknya di description box. Nanti buat sobat sehat yang ingin baca lebih detail, baca lebih komplit ya, di sana akan saya sertakan linknya. Tapi di sini saya ingin share buat sobat sehat yang nonton, mungkin belum punya waktu untuk baca studinya. Nama studinya ini adalah judulnya Managing Rheumatoid Arthritis with Dietary Interventions. Artinya apa? Suatu intervensi dari ini ya, perubahan pola makan pada orang-orang pasien yang terkena masalah RA, rheumatoid arthritis. Ini studinya tahun 2017 dari Frontiers in Nutrition. Jadi di sini ini tujuannya untuk apa? Untuk melihat apakah ada sih pengaruh dari pola makan terhadap RA ini, terhadap pasien-pasien yang mengalami RA. Dan di sini ya, mungkin sobat sehat saya bacakan di sini, ini kelanjutan studinya. Ini ya. Jadi elevated levels of rheumatoid arthritis di sini, elevated level. Jadi peningkatan RF, rheumatoid factors, kemudian anti CCP tadi yang saya katakan itu, kemudian anti manus binding lectin autoantibodies are some example of autoimmune response by RA patients. These factors, however, contribute approximately 50% to the risk of development of RA. Jadi ini berpengaruh 50% pada development orang-orang yang punya masalah rheumatoid arthritis. While the rest may be contributed by host environment interactions. Nah, jadi 50% ini memang dipengaruhi oleh rheumatoid factor, anti-CCP dan lain-lain. Tapi sisanya dipengaruhi oleh apa? Oleh kita punya lingkungan dan gaya hidup. Itu ya. Nah, jadi early environmental onset somehow becomes impossible due to concentration during disease onset and bla bla bla. Ya, jadi bisa dibaca sendiri. Di sini saya supaya simple ya, supaya singkat, saya berikan langsung kesimpulan studinya dari studi yang saya share di sini. Yang pertama tadi ya. Jadi artinya apa? 50% masalah rheumatoid arthritis itu dipengaruhi oleh faktor genetik dan epigenetik. Mungkin buat yang sobatnya sudah sering dengerin saya, tahu yang saya sering sebutkan faktor epigenetik itu apa? Genetik yang sudah bermutasi, ya, yang sudah dalam arti yang sudah dipengaruhi oleh kita punya pola hidup. Itu namanya epigenetik. Tapi 50% itu dipengaruhi oleh apa? Oleh lingkungan dan pola hidup orang, masing-masing orang, ya, atau dari pasiennya yang mengalami rheumatoid arthritis tadi itu. Nah, beberapa faktor pemicu dari yang tadi saya share dari studi itu yang mempengaruhi apa aja? Contoh ya, berat badan yang lahir berlebih. Jadi kalau misalnya bayi itu dari lahir itu mereka itu berlebihan berat badannya, ini memunculkan suatu potensi mereka mengalami rheumatoid arthritis ketika mereka itu di usia-usia selanjutnya. Yang kedua adalah asupan ASI, di mana bayi-bayi yang diberikan ASI ketika mereka itu di masa-masa mereka vital itu ya, mereka punya kemungkinan yang lebih kecil untuk mereka mengalami masalah rheumatoid arthritis. Jadi ASI itu pengaruhnya juga sangat besar. Nah, ini sebabnya saya selalu suggest ke ibu-ibu yang melahirkan, jangan lupa untuk berikan ASI, jangan digantikan dengan sufor dan lain-lain, karena itu bisa
membuat banyak sekali masalah kesehatan di kemudian hari, salah satunya adalah RA itu. Kemudian rokok, tentunya ini juga berpengaruh sekali ya, karena rokok ini juga menyebabkan yang namanya banyak sekali kerusakan-kerusakan di dalam tubuh kita, termasuk imunitas. Dan terakhir juga penyakit infeksi. Ini juga berdasarkan studi ini juga bisa menjadi faktor pemicu atau jadi faktor yang menyebabkan orang itu bisa mengalami yang masalah RA. Diet ya dari studi ini itu menunjukkan peran yang begitu besar pada manajemen RA dan tentunya juga untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, jadi kalau selama ini kita berpikir, wah diet itu nggak penting lah kalau masalah-masalah rematik ya mungkin kita ya udah nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, diet itu juga nggak terlalu ngaruh. Faktanya diet dari studi ini itu sangat berpengaruh, sangat berperan besar. Nah, jadi kita perlu tahu mana makanan yang baik kita konsumsi dan mana makanan yang perlu kita hindari karena ini bisa memperparah kondisi RA. Mana yang lebih penting dok? Kita konsumsi yang baik atau kita menghindari yang buruk? Saya selalu katakan bahwa menghindari yang buruk itu jauh lebih penting dibanding kita sibuk untuk mencari apa yang baik. Kenapa? Karena dengan kita menghindari yang buruk itu saja bisa membantu untuk relief, bisa membantu tubuh kita untuk melakukan yang namanya self healing. Nah, kalau kita sudah menghindari yang buruk, tentu kita setelah itu kita konsumsi yang baik itu bisa lebih mengoptimalkan. Jadi di sini saya akan share 5 makanan terburuk yang perlu dihindari untuk kamu yang punya masalah rematik. Yang pertama adalah makanan yang tinggi omega 6. Nah, mungkin kalau sobat sehat sering dengar yang namanya omega 3, omega 6, omega 9. Tiga-tiganya ini punya manfaat. Tapi ketika rasio yang kita konsumsi omega 6-nya terlalu tinggi, di mana omega 6 ini sangat mudah untuk kita dapatkan dari diet sehari-hari, ini yang menyebabkan terjadinya peradangan. Contoh makanan-makanan yang tinggi omega 6 apa aja? Minyak sayur, ya, minyak kedelai, minyak canola, sunflower oil, minyak jagung. Itu adalah contoh minyak sayur yang tinggi omega 6. Kemudian apa lagi? Makanan-makanan yang diproses secara berlebihan. Itu yang saya kategorikan sebagai ultra processed food. Contoh kita beli saus-saus kemasan, salad dressing yang kemasan. Kemudian kita konsumsi makanan-makanan yang frozen food yang sudah kemasan-kemasan itu ya. Itu biasanya mereka juga mengandung tinggi omega 6. Bisa dicek di ingredients-nya. Yang kedua adalah gorengan. Gorengan apa dok? Apapun. Ini kita bukan ngomongin gorengan yang di pinggir jalan ya, tapi gorengan apapun, anything yang dilakukan deep frying. Nah, kenapa? Karena ketika kita deep frying, makanan yang kita masukkan ke dalam ini mengalami oksidasi. Itulah yang menyebabkan peradangan. Di mana masalah peradangan ini, ingat tadi yang namanya rheumatoid arthritis itu dipicu karena peradangan juga. Nah, jadi ayam goreng, tahu crispy, apalagi yang makanan-makanan bisa disebutkan, tulis tuh di kolom komen, apalagi gorengan-gorengan yang favorit kalian ya. Kemudian yang ketiga adalah susu sapi. Nah, memang saya tidak katakan bahwa susu sapi itu sepenuhnya jelek, tidak punya manfaat, no. Tapi untuk sobat sehat yang sudah punya masalah rematik, saya sarankan untuk hindari susu sapi. Kenapa? Karena susu sapi itu secara natural mereka itu sudah mengandung yang namanya IGF-1. Ya, di mana IGF-1 itu juga dia berpengaruh untuk dalam kondisi orang-orang yang sudah punya masalah RA, rheumatoid arthritis itu jadi suatu ketidakseimbangan. Kemudian juga biasanya kalau sapi-sapinya kurang baik, proses pemeliharaannya mereka juga disuntik estrogen. Nah, ini another story. Nah, jadi susu sapi yang mengalami atau ada intervensi hormon-hormon estrogen ini juga bisa memperparah kondisi RA. Susu sapi apa? Apapun. Susu low fat, susu skim, susu kalsium, semuanya lebih baik yang dari susu sapi itu bahan-bahannya itu dihindari. Kemudian yang keempat adalah gluten. Nah, gluten ini juga banyak orang yang salah kaprah. Mereka berpikir, oh gluten itu apakah glukosa, apakah gula? Bukan. Gluten itu protein yang terdapat di dalam gandum. Jadi kalau bahan-bahan makanan yang kalian konsumsi itu terdapat gandum, ya mengandung gandum, itu artinya apa? Mereka juga mengandung gluten. Contohnya roti, cookies, pastry, kue kering, pasta, dan lain-lain. Meskipun sekarang juga banyak ya produk-produk yang gluten free seperti itu, tapi sekali lagi perhatikan ingredients lainnya karena itu juga penting. Yang kelima, tentu yang paling perlu dihindari adalah karbohidrat olahan atau yang sering saya sebutkan refined
carbs. Contoh, gula putih, udah jelas ya. Sebetulnya gula apapun juga lebih baik dihindari. Kemudian French fries, memang gluten free, tapi ini adalah karbohidrat olahan, belum lagi digoreng dan lain-lain. Kerupuk, keripik ya, kemudian juga popcorn. Nah, ini adalah contoh-contoh karbohidrat olahan yang perlu kita hindari karena ini juga bisa memperparah nyeri RA atau nyeri rematik. Nah, terus gimana dok? Kalau kita sudah hindari makanan-makanan yang ini, kita udah tahu apa yang perlu dihindari, apa sekarang yang perlu dikonsumsi? Nah, di sini saya share ada juga 5 nutrisi yang perlu kalian konsumsi untuk meningkatkan kualitas hidup, terutama yang sudah mengalami RA atau rematik. Yang pertama adalah omega 3. Nah, omega 3 ini bisa kita dapatkan dari ikan laut, dari telur, kemudian juga dari spirulina gitu ya. Buat teman-teman yang punya preference ke makanan-makanan yang plant based, itu spirulina oke ya untuk sumber omega 3. Bukan biji-bijian kacang-kacangan karena jenis omega 3-nya tidak terlalu optimal di dalam tubuh kita konversinya. Kemudian yang kedua adalah nutrisinya adalah vitamin D. Nah, vitamin D ini memang agak sulit ya kita dapatkan dari makanan-makanan, tapi masih bisa kita dapatkan dalam jumlah yang tertentu kalau kita konsumsi seafood, kemudian telur utuh ya, kemudian juga jamur. Ya, ini juga bisa kita dapatkan vitamin D meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Kemudian vitamin C, tapi bukan vitamin C yang asal vitamin C, tapi vitamin C kompleks. Kita bisa dapatkan dari mana? Dari sayuran hijau, dari lemon atau buah-buah golongan citrus lainnya, kemudian juga strawberry. Nah, ini juga dia cukup kaya vitamin C ya, buah-buahan yang kaya vitamin C. Kemudian nutrisi yang keempat adalah zinc. Nah, zinc atau seng, ini bahasa Indonesia seng gitu. Itu kita bisa dapatkan dari mana aja? Dari tiram, kemudian dari daging merah, kemudian dari edamame dan lentil. Nah, ini contoh-contoh makanan-makanan yang kaya zinc ya. Jadi ada yang dari sumber hewani, ada yang dari sumber nabati. Mungkin kalau sobat sehat melakukan searching sendiri, searching secara mandiri, lihat Google, mungkin sobat sehat bingung, loh, saya lihat Google daging merah itu katanya nggak boleh buat orang-orang yang punya masalah rematik, orang-orang yang punya masalah rheumatoid arthritis. Nah, di sini kok Dokter Hans saranin konsumsi daging merah. Nah, buat sobat sehat yang ingin saya bahas lebih detail soal daging merah, bisa tulis di kolom komen karena saya nggak mau videonya terlalu panjang di sini. Bisa tulis di kolom komen, nanti kalau memang banyak yang ingin saya bahas mengenai daging merah, hubungannya dengan rematik atau mungkin autoimun yang lainnya, bisa tulis di kolom komen, next akan saya bahas. Dan yang kelima, nutrisinya adalah probiotik. Itu juga sangat penting ya. Karena apa? Karena yang namanya sistem imunitas kita itu 90% itu ada di kita punya pencernaan. Jadi itu sangat-sangat penting. Kita probiotik kita bisa dapatkan dari mana? Dari Greek yogurt, tentu yang plain ya, jangan yang ada rasa-rasa. Kemudian kefir, kemudian tempe, miso, kimchi, itu kita bisa dapatkan sumber probiotik yang alami. Nah, buat sobat sehat yang sudah nonton sampai sejauh ini, saya mau berikan bonusnya. Bonusnya apa? Adalah pola hidup lain yang membantu. Nah, tentunya yang selain pola makan ya. Apa aja dok yang bisa membantu? Kalau saya pola makan udah oke nih, kira-kira apa lagi dok yang bisa mengoptimalkan supaya saya ini bisa meningkatkan kualitas hidup dan bebas dari rematik? Yang pertama adalah puasa. Kenapa? Ini bukan soal kalori, tapi puasa ini bisa membantu untuk meredakan peradangan, menurunkan peradangan. Itulah manfaat utama dari puasa. Yang kedua adalah olahraga rutin. Nah, olahraga rutin ini juga bisa sangat membantu untuk pasien-pasien yang sudah mengalami rematik. Karena olahraga yang sesuai kemampuan tentunya ya, itu bisa menurunkan stres. Di mana pemicu RA yang cukup besar adalah stres juga. Yang ketiga adalah berjemur. Nah, ini tentunya untuk mendapatkan vitamin D yang optimal kita dapatkan dari berjemur di bawah sinar matahari. Nggak usah terlalu lama, 15-20 menit itu sudah cukup. Yang keempat adalah latihan pernapasan, breathing technique. Ini juga bisa membantu kita meredakan stres. Yang kelima tentunya adalah hindari rokok dan alkohol ya. Jadi buat yang merokoknya masih aktif, banyak banget, konsumsi alkoholnya sering dihindari. Kalau bisa dieliminasi jauh lebih baik.
Yang keenam, lakukan terapi fisik ya, macam-macam terapi fisik itu bisa fisioterapi, bisa akupuntur, itu juga bisa membantu untuk pasien-pasien RA. Dan yang terakhir tentunya adalah tidur yang berkualitas. Jadi bukan cuma cukup secara waktu tapi juga kualitasnya dioptimalkan. Semoga sampai sini bisa diterima oleh Sobat Sehat dan bisa membantu untuk pasien-pasien yang mengalami nyeri rematik. Saya Dr. Hans, semoga sehat selalu, stay fit and stay healthy. Jadi di sini saya akan share 5 makanan terburuk yang perlu dihindari untuk kamu yang punya masalah rematik. Yang pertama adalah makanan yang tinggi omega 6. Contoh, minyak sayur ya, minyak kedelai, minyak canola, sunflower oil, minyak jagung. Yang kedua adalah gorengan. Gorengan apa, Dok? Apapun. Kemudian yang ketiga adalah susu sapi. Nah, susu low fat, susu skim, susu kalsium, semuanya lebih baik yang dari susu sapi itu bahan-bahannya itu dihindari. Kemudian yang keempat adalah gluten. Nah, contohnya roti, cookies, pastry, kue kering, pasta, dan lain-lain. Yang kelima, tentu yang paling perlu dihindari adalah karbohidrat olahan atau yang sering saya sebutkan refined carbs.